Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita hari ini. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya sebuah negara itu secara sengaja merancang, membangun, dan menumbuhkan karakter warga negaranya? Maksud saya, kita kan nggak lahir tiba-tiba langsung hafal soal konstitusi atau ngerti hak asasi manusia ya kan? Semuanya itu ternyata dirancang dengan sangat sistematis. Nah, hari ini kita bakal ngebongkar habis anatomi warga negara Indonesia dan nelusurin gimana sih pendidikan kewarganegaraan itu didesain dari masa ke masa. Percaya deh, ini bukan cuma soal menghafal pasal, tapi ini benar-benar cetak biru dari karakter sebuah bangsa. Biar obrolan kita lebih terarah, ini nih 4 poin utama yang bakal kita bedah. Pertama, kita lihat hakikat dan sejarah singkatnya. Kedua, ngebahas apa itu warga negara yang baik. Ketiga, kita masuk ke objek kajian secara filosofis. Dan terakhir, kita intip ruang lingkup materi kurikulumnya. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, hakikat dan sejarah singkat. Yuk kita gali akar historis dari pelajaran yang satu ini. Kalian tahu nggak, kurikulum kita itu berevolusi dengan cepat banget loh pasca kemerdekaan. Bayangin aja, di tahun 1946, benar-benar pas kita baru aja merdeka, fokus utamanya itu cuma sebatas pengetahuan umum buat anak SD dan tata negara buat anak SMP sampai SMA. Wajar sih, bangsa yang baru lahir jelas butuh pemahaman dasar soal gimana negaranya bekerja. Terus, lompat ke tahun 1968, istilah pendidikan kewarganegaraan mulai deh dipakai secara resmi buat ngegabungin sejarah, geografi, dan tata negara. Sampai akhirnya di tahun 1973, lewat kurikulum PSPS, pendekatannya jadi jauh lebih modern dan diintegrasiin ke dalam ilmu pengetahuan sosial. Jadi ini tuh bukan sekedar ganti nama pelajaran ya, tapi benar-benar pergeseran cara pandang menuju studi sosial yang terpadu. Tapi tunggu dulu, ini penting banget. Sering banget orang salah kaprah soal ini sampai sekarang. Di tahun 1967, pakar Numan Sumantri ngasih penjelasan yang brilian banget soal bedanya kewarganegaraan tanpa akhiran an dan kewarganegaraan pakai akhiran an. Beliau ngejelasin kalau kewarganegaraan itu murni urusan status hukum formal kita di mata negara, kayak yang diatur di Undang-Undang Nomor 2 tahun 1949 soal naturalisasi atau paspor. Sedangkan kewarganegaraan, nah ini dia, ini adalah padanan dari kata civics, alias urusan pendidikannya. Jadi intinya gini, konsep pendidikan kewarganegaraan itu adalah sebuah proses sosial yang sangat proaktif. Tujuannya sama sekali bukan sekedar ngasih tahu anak-anak, "Hei, kamu secara hukum sah loh tinggal di Indonesia." Bukan itu. Tujuannya justru buat ngebina dan ngembangin anak didik secara perlahan, menanamkan nilai-nilai supaya kelak mereka jadi good citizen atau warga negara yang baik. Ini murni usaha ngebentuk karakter, bukan sekedar usaha nerbitin KTP. Nah, ini ngebawa kita ke pertanyaan besar di bagian kedua. Sebenarnya apa sih definisi warga negara yang baik itu menurut para ahli? Kalau kita intip pandangan dari pakar-pakar top kayak Somantri, Aziz Wahab, Mulyasa, sampai Wuri Wuryandani, kita nggak bakal nemuin daftar hafalan teori yang kaku. Justru, mereka merumuskan karakter yang super dinamis. Warga negara yang baik itu harus patriotik, toleran, dan beragama. Mereka juga paham betul porsi hak dan kewajibannya di masyarakat. Tapi, yang paling krusial buat era modern sekarang, mereka harus bisa berpikir kritis, rasional, kreatif, dan bahkan mampu berpartisipasi di kancah global lewat teknologi. Paket lengkap banget kan? Ada satu benang merah yang ditekankan banget sama konsensus para ahli ini. Warga negara itu harus mampu berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif. Kenapa ini sampai di-highlight? Ya karena di kehidupan nyata, urusan sosial dan kenegaraan itu nggak ada yang hitam putih. Patuh sama aturan aja tuh nggak cukup lagi. Kita butuh nalar kritis dan kreativitas rasional, biar nggak gampang kemakan hoax, dan pastinya bisa ngasih solusi cerdas buat masalah di sekitar kita. Dan yang bikin makin relevan nih, kalau kita baca kutipan lengkap soal tujuan pendidikannya, disebutin kalau kita tuh diharapkan bisa berkembang secara positif dan demokratis. Supaya apa? Supaya mampu hidup berdampingan sama bangsa lain di dunia dan bisa berinteraksi, manfaatin teknologi informasi dan komunikasi. Gila, ini luar biasa banget sih. Sumber akademis kita dari awal udah ngubungin karakter demokratis lokal dengan urgensi interaksi global. Jadi jelas ya, pelajaran ini didesain buat bikin kalian relevan di panggung dunia, bukan cuma buat jago kandang. Lanjut ke bagian ketiga, objek kajian secara filosofis. Apa sih yang sebenarnya jadi fokus utama studi ini? Kalau kalian mikir objek kajiannya itu cuma tumpukan dokumen konstitusi atau pasal-pasal berdebu di museum, wah, kalian salah besar. Berdasarkan kajian keilmuannya, objek studi utama dari PKN itu, setelah menyingkirkan semua teori yang melangit, ternyata ujung-ujungnya cuma satu hal, perilaku keseharian kita sendiri. Gimana cara kita berinteraksi sama tetangga, gimana kita aktif di organisasi, atau cara kita ngejalanin kehidupan ekonomi, agama, dan budaya. Disitulah laboratorium asli dari mata pelajaran ini.
Biar perilaku kita ini tetap ada di jalur yang benar, Lokakarya Metodologi tahun 1973 itu udah netapin fokus yang luas banget loh. Spektrumnya ngebentang dari ranah institusional kayak negara dan hukum, masuk ke ranah personal kayak hak dan kewajiban, demokrasi, dan moral Pancasila, sampai ke titik tertinggi yaitu hubungan internasional. Ini jadi bukti nyata kalau civics itu nggak cuma ngawang-ngawang soal teori kenegaraan, tapi benar-benar nyentuh praktik nyata kehidupan kita sehari-hari. Terus, pijakan kita di mana dong secara filosofis? Nah, semua pemikiran tadi harus dikalibrasi pakai 4 landasan utama ini. Langkah pertama, Pancasila sebagai dasar negara kita. Langkah kedua, UUD 1945 sebagai konstitusi tertulisnya. Ketiga, bentuk NKRI sebagai wadahnya. Dan keempat, semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai perekat keberagaman kita. 4 pilar inilah yang jadi pedoman absolut kita dalam berpikir dan bertindak. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir. Bagian keempat, ruang lingkup materi kurikulum. Gimana sih ide-ide raksasa tadi diterjemahin ke dalam kelas-kelas di sekolah kita? Secara ontologis, program kurikulum ini tuh ibarat 2 sisi koin yang nggak bisa dipisahin. Ada konten kurikulumnya, dan ada perilaku siswanya. Kalian nggak bisa cuma milih salah satu. Maksudnya gini, percuma banget kan kalau kita punya buku pelajaran dengan konten super hebat, tapi ternyata nggak tercermin sama sekali di perilaku siswanya yang santun atau demokratis? Pendidikan itu baru dibilang berhasil kalau konten dan perilakunya seimbang. Kalau kita lihat dari standar isi tahun 2005, ada 8 ruang lingkup PKN modern yang saling berkaitan erat. Kita memadukan konsep inti kemanusiaan, kayak persatuan, norma, dan HAM, dengan aplikasinya di sistem makro, seperti konstitusi, politik, dan gimana Pancasila bisa jadi kompas kita buat ngadepin arus globalisasi. Ini bukan sekedar materi buat dihafal satu ujian, tapi ini adalah cetak biru supaya kita bisa survive dan adaptasi di dunia modern. Tapi dari semua teori makro yang rumit tadi, mari kita tarik balik semuanya ke hal yang paling mendasar. Coba deh perhatiin, sumber materi kita menyimpulkan kalau semua desain besar negara ini ujung tombaknya ada di anak-anak sekolah dasar. Tujuan akhir buat anak SD kita itu benar-benar keren. Menjadikan mereka cerdas, terampil, punya sopan santun yang baik, dan ini yang penting banget, mampu mengikuti kemajuan teknologi modern. Bayangin aja, negara udah mikirin dan masukin konsep literasi digital sejak dini sebagai syarat mutlak buat jadi warga negara yang baik. Jadi, setelah kita bedah habis-habisan anatomi dari desain pendidikan karakter bangsa ini, ada satu pertanyaan yang pengen saya lempar ke kalian. Sudahkah kita menjadi warga negara yang cerdas dan kritis di era digital ini? Mengingat semua fondasi sejarah dan kurikulum yang udah susah payah dirancang sama para pendiri dan pakar pendidikan kita, apakah perilaku keseharian kita hari ini, entah itu di dunia nyata maupun pas lagi scroll media sosial, udah mencerminkan warga negara ideal yang mereka cita-citakan? Coba deh direnungin bentar. Terima kasih banyak udah ikutan nongkrong di sesi bedah materi kali ini, dan teruslah belajar.